takhallala bainal ijab wal qabul kalamun ajnabiyyun. Antara ijab dan qabul itu nggak boleh ada ucapan yang asing. Artinya ucapan asing di sini adalah seperti yang disebutkan. Dhabitul kalamil ajnabi huwa allazi laisa lahu ta'alluqun bil bai', yaitu tidak ada hubungannya dengan jual beli. Fala yadurru istiratul khiyar. Maka kalau ada hubungan dengan jual beli tidak apa-apa. Seperti apa? Seperti tidak bahayanya mensyaratkan khiyar antara ijab dan qabul. Misalnya apa? Gini. Baituka hadza thawb bi asyrati alaf rupiah. Fa qala al-mushtari qabiltu aw bi syaratil khiyar. Qabiltu aw ishtaraitu misalnya. Nah, itu enggak apa-apa. Awal isyhad bi syaratil isyhad, dengan syarat ada dua saksi, atau bi syaratir rahan bainal ijab wal qabul, itu enggak apa-apa. Karena bukan termasuk kalam yang asing, tapi termasuk kalam yang menjadi tuntutan daripada jual beli. Jadi termasuk kaitannya jual beli itu adanya khiyar, adanya isyhad, adanya rahan gitu. Nah, jadi kalau termasuk min mustahabbati atau termasuk min muqtadayati itu enggak apa-apa. Nah, itu dalam akad juga seperti itu. Ankahtuka wa zawwajtuka maktubatakal masunah masalah Fatimah binti fulan misalnya. Kemudian dia mengatakan sebelum qabiltu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu nikaha wa tazwijah bil mahri masun, apa-apa. Karena itu termasuk min mustahabbati. Atau min muqtadayati, termasuk dari tuntutan nikah. Misalnya apa? Bisyarti antu akilha yaumiyan bil akli wasyurbi. Qabiltu nikah wa tazwijah masalah. Ya enggak apa-apa. Ya. Karena termasuk min muqtadayati. Kemudian alla takhallala bainahuma sukutun tawil. Hendaknya antara ijab dan qabul itu tidak boleh ada diam lama. Dhabitu sukuti tawil, diam lama itu definisinya adalah ma yazidu ala ma yaqum min sukut fi majlis takhatub. Yaitu yang lebih daripada diamnya orang yang sedang berdiskusi. Kan diam sebentar. Nah, diam sebentar itu berapa lama? Kalau lebih dari itu berarti yadur. Kalau enggak lebih dari itu berarti la yadur. Nah, jadi seperti ini. Kita ngomong-ngomong nih. Lalu di tengah-tengah kita berdiskusi diam untuk mengatur pernafasan misalnya, atau untuk mengambil nafas kembali. Nah, maka hukumnya kalau tidak sampai diamnya seperti itu maka nggak apa-apa, atau seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu baru hukumnya harus diulang ijabnya, baru kemudian qabul setelah itu. Wagala kadum ada sebagian mereka yang mendefinisikan sukutun tawil itu dengan ma yushiru bil i'rad anil ijab au anil qabul bihais wal ya'tu jawaban fil huruf. Yaitu sekiranya diamnya itu memberi arti seakan-akan itu berpaling daripada ijabnya atau qabulnya itu. Dan itu kembali kepada huruf. Lamanya itu kembali pada huruf. Sekiranya tidak dianggap jawaban lagi. Misalnya apa? Itu dari mana? Diamnya. Lalu dia katakan, saya baru dari hammam. Nah, itu sudah dianggap sebagai jawaban atau tidak? Kalau di dalam huruf kita itu nggak dianggap sebagai jawaban, karena itu adalah dipisah dengan diam yang lama. Udah, berarti itu termasuk yang yadur. Karena sudah menjadikan diamnya itu seakan-akan tidak merestui gitu, tidak mau membeli atau menjual. Kemudian yang ketiga, ayat tawafaqal ijab wal qabul fil makna. Antara ijab dan qabul itu harus sama artinya. Jadi bukan harus sama lafadznya, tapi sama artinya. Misalnya, aku jual baju ini dengan harga 10.000. Iya, saya beli baju ini dengan harga 5.000. Nggak sah. Karena beda artinya. Kalau lafadznya beda nggak jadi masalah. Misalnya, Pak, baituka hadza thawb bi 10.000. Naam, qabiltu ishtaraitu hadza thawb bi 10.000 misalnya. Atau ya, saya beli dengan 10.000. Jawabannya bahasa Indonesia kan lain lafadznya. Gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Yang penting artinya sama. Tapi ini ijab saja, sigohnya saja nggak dipakai sekarang. Sigohnya aja nggak dipakai gitu. Jadi kebanyakan sekarang jual beli itu dengan mu'atoh. Bai'ul mu'atoh. Bai'ul mu'atoh itu adalah jual beli tanpa sigoh. Nah, itu ada khilaf ala kulli hal di antara ulama, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau seumpama termasuk barang yang bernilai tinggi,
nggak sah. Kalau bernilai rendah sah. Nah, tapi kalau kulihat kita biasanya kita gunakan, ya saya beli ya saya jual, nah, gitu. Cukup sudah. Yang penting kita melaksanakan ijab kabul gitu. Ini bukan hanya ijab kabul dalam jual beli, tapi ijab kabul dalam nikah, ijab kabul dalam sewa menyewa, ijab kabul dalam hibah, banyak semua ya ijab kabul ini syarat ini. Nah. Kemudian wa ma idza qala ishtaraitu mika hadzal kitab bi asyra faqala al-bai' qabiltu bi 20 falayasih. Walaupun lebih banyak gitu. Kalau seumpama dia mengatakan aku jual kepada kamu kitab ini dengan 10.000. Aku membeli kitab ini darimu dengan harga 10.000, maka si penjual mengatakan tidak. Iya, aku terima menjual baju ini dengan 20.000. Leseh, karena artinya nggak sama. Yang keempat ada mutaklik, nggak ada digantungkan kepada sesuatu. Akad itu baik ijabnya atau kabulnya. Misalnya bahkan yaqul baituka idza jaa Ramadan. Aku jual kepada kamu kalau sudah datang bulan Ramadan, nggak sah. Atau aku beli darimu kalau sudah datang bulan Ramadan, nggak sah. Yang kelima ada mutakkid, tidak ada waktu tertentu. Seperti nikah tertentu, itu nikah mut'ah, nah itu nggak boleh, nggak sah. Itu udah bukan hanya dalam nikah, tapi semuanya nggak sah. Seperti apa? Itu kata kitab syahran, aku jual kitab ini selama sebulan, layasih. Atau isyarat hadal kitab minka bi asyati alaf syahran, nggak sah. Yang keenam alla yataghayyar awal qabla tsani, ai la yataghayyar al-badi bitalaffuz. Jadi ketika orang kedua itu, karena orang kedua itu nggak harus si penjual atau nggak harus si pembeli. Umumnya kan yang pertama penjual, yang kedua pembeli. Nah, nggak harus, tapi yang kedua itu pembeli. Bisa jadi yang mengucapkan kedua, yaitu yang ijab, yang qabul itu bisa jadi penjual, bisa. Kalau dengan cara istijab. Hal tabi'ni hadza thawb bi asyati alaf. Nah, bitukah. Nah, berarti istijab itu. Yang kedua penjual. Nah, yang biasanya umumnya pembeli, yang kedua ini justru penjual. Oleh karenanya di sini dikatakan yang pertama belum merubah lafadznya sebelum selesai lafadz daripada yang kedua. Kalau seumpama dia katakan, aku jual baju ini dengan harga 10.000. Si mustari dia akan mengatakan, iya saya, lalu dia mengatakan enggak jadi. Nah, udah berarti gagal. Karena ada perubahan. Nah, jadi kalau perubahan itu terlaksana setelah terlaksananya qabul dari orang kedua, nggak boleh lagi, nggak sah, nggak pengaruh. Kenapa tadi sah? Harusnya sebelum transaksi kamu pikirkan dulu. Nah, gitu. Tapi kalau sebelum terjadinya perkataan orang kedua, maka hukumnya gagal, batal itu. Mana taghayyur hina ay yafsahu aw yarji'u anil bai' qabla faraghi tsani min kalamihi. Maksudnya taghayyur di sini adalah merusak atau menarik kembali daripada jual atau membeli sebelum selesainya orang kedua berucap. Kemudian yang ketujuh syaratnya ayat talaffadha bihaitsu yasma' man bi gurbih falaysu idza talaffadha wa asma' nafsahu faqat. Yang ketujuh adalah harus lafadzkan siwa itu. Bituka hadza thawb, jadi harus dilafadzkan. Tapi kalau cuma bisik-bisik atau cuma tulisan saja atau dengan bahasa isyarat enggak sah. Jadi harus dengan bahasa lisan dan kedengaran. Terus gimana kalau seumpama orang itu melakukan atau menggunakan sebuah isyarat? Nah, kalau menggunakan sebuah isyarat berarti kinayah. Kalau diniati jadi, kalau nggak niati nggak jadi. Seperti nulis aku jual ini nggak ada lafaznya, itu berarti kinayah. Berapa kau jual nih? 10.000 nih duitnya. Nah, itu ya kinayah. Jadi pakai isyarat. Nah, terus gimana kalau seorang itu bisu? Orang itu bisu. Nah, gimana hukum isyaratnya itu? Katanya isyaratuhu idza kanat yafhamuha kullu ahad fa hiya sharihah. Kalau seumpama isyaratnya orang yang bisu itu dapat dimengerti oleh semua orang, berarti isyaratnya itu termasuk sharih. Misalnya apa? Ada orang mau beli barang dari orang yang bisu. Dikatakan kepadanya, maukah kamu menjual barang ini kepadaku dengan harga 100.000? Lalu dia menjawab gini, apa artinya? Nah, semua orang tahu kan? Nah, berarti itu termasuk sharih.
Nah, tapi kalau semua dengan gitu, apa artinya? Kita nggak paham. Bisa jadi AA itu kakak, bisa jadi guru, bisa jadi AA, jadi apa? Nggak mau gitu, AA. Nah, bisa jadi ini itu dan sebagainya. Nah, berarti kan laisa yafhamul ahad. Nah, kalau laisa yafhamul ahad fi manzilati kinayah. Nah, itu maksudnya gitu. Terus kalau online bisa? Online itu nggak sah dari beberapa hal. Yang pertama tidak ada sigoh. Padahal rukun B itu kan ada sigohnya. Ini nggak ada sigoh. Yang kedua, dia belum melihat barangnya, cuma melihat yang seperti barangnya. Nah, padahal jual beli itu harus melihat barangnya. Si pembeli harus melihat barang yang dibeli, si penjual harus melihat uang yang digunakan untuk membeli. Nah, gitu. Ini nggak kelihatan. Kemudian yang ketiga, tidak ada tatap muka. Nah, yang keempat tidak ada tagabut. Nah, jadi tatap muka itu yang menyebabkan keduanya itu tidak ada tagabut. Nah, ini nggak ada tagabut. Nah, sehingga kalau terjadi transaksi seperti ini, maka hukumnya asalkan masing-masing hak itu telah sampai haknya, masing-masing yang punya hak telah sampai haknya. Artinya apa? Si pembeli dia sudah menerima barangnya, si penjual dia sudah menerima uangnya, tidak ada komplain, maka hukumnya nanti di akhirat itu nggak ada tuntutan. Tapi kalau ditanya hukum jual belinya nggak sah, tetap. Nah, gitu. Nah, cuma dari satu sisi memang menguntungkan kalau kita jual beli di online. Kenapa? Online itu nggak ada pajaknya. Makanya harganya itu miring dibanding kalau kita itu beli di mall-mall. Beli di mall itu ada pajaknya, naik harganya. Tapi kalau di online nggak ada pajaknya, nah, sehingga jadi miring harganya gitu. Nah, dari situ keuntungannya. Tapi berapa banyak di antara mereka yang jual beli online tapi ternyata tertipu. Nah, gitu. Kenapa? Orang nggak bisa jual beli online kecuali setelah kirim uangnya dulu. Ada beberapa metode memang. Nah, oleh karenanya di antara yang menyelamatkan kita itu jual beli online, kita bayarnya di tempat. Nah, ada sistem di situ. Ini termasuk barang yang bisa dibayar di tempat atau enggak? Kalau termasuk barang yang bisa dibayar di tempat, silakan. Itu sesuai dengan Islami. Jadi seakan-akan mesen aja kita. Yang seperti itu barangnya. Kalau lihat nggak cocok, ya boleh dikembalikan. Nah, itu lebih sesuai dengan Islami yang seperti itu. Nah, tapi kalau yang yang langsung bayar duluan kemudian barang dikirim, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, ya jangan salahkan siapa-siapa. Kamu kenapa memilihnya gitu. Terus kalau sudah tahu barangnya baru berarti kesana itu baru ngirim gambarnya, tapi sudah terbiasa sudah tahu. Enggak, jadi kalau barang-barang seperti itu boleh khiyar. Boleh khiyar. Jadi seperti ini, kita kan tahu kitabnya Ustadz yang terakhir apa itu? Anakku investasiku kan ya. Nah, ternyata begitu kita lihat, kertasnya beda, sampulnya beda, isinya sama. Nah, kalian kan berhak untuk setelah melihat, nama kembalikan, boleh khiyar, ya betul khiyar. Kalau sebelumnya sudah tahu barangnya itu. Nah, karena yang sekarang ini cetakan yang kedua itu kertasnya lebih bagus, bukan lebih jelek. Nah, yang dulu lebih jelek, sekarang lebih bagus. Tapi harganya tetap. Nah, artinya kalau seumpama yang dulu kertasnya itu yang kuning itu yang bagus, yang sekarang putih, itu menurun itu namanya. Kalian berhak untuk komplain. Nah, tapi kalau sekarang dengan harga yang sama dengan kertas yang lebih bagus, ya nggak berhak komplain. Gitu. Malah itu yang diuntungkan, kita yang rugi. Gitu. Terus bakaul ahliyah. Nah, itu ya, potensi maniyah. Nah, jadi kalau isyarahnya itu nggak dimengerti kecuali orang tertentu, itu sah, tapi dengan syarat ada niat. Wa ma isyaratun natik fala tu'tabar. Adapun isyarahnya orang yang dapat berbicara bukan bisu, maka tidak dianggap gitu. Terus yang kedelapan syaratnya baqul ahliyah ila wujudi syakil akhar. Orang yang pertama setelah mengucapkan dia itu tetap sebagai seorang yang memenuhi syarat sampai adanya jawaban dari orang kedua, pihak kedua itu. Kharaja bihi lain halnya. Idza zalatil ahliyah qabla wujudi syakil akhar wa syakul akhar huwa al-qabul. Nah, lain halnya kalau seumpama hilang ahliyahnya itu dengan sebelum adanya jawaban dari orang kedua. Misalnya apa?
Bi'tuka hadzal kitab bi asyrati alaf rupiah. Sebelum jawab, ternyata pembelinya itu pingsan. Dan gimana hukumnya? Harusnya ulang. Nggak bisa cukup dengan yang transaksi tadi itu sebelum pingsan, nggak bisa. Terus suratuhu idza ajabal bai' faqala bi'tuka hadza bikadza wa qabla qubulil mushtari tara 'alal bai' al-junun awil ilma. Sebelum si mustari itu menjawab, ternyata dia itu gila atau pingsan, maka hukumnya tidak sah, harus diulang. Terus yang 9, khitab. Di dalam jual beli itu siwahnya itu harus ada khitab. Khitab itu apa? Harus dinisbahkan kepada yang diajak ngomong itu. Bi'tuka ishtaritu minka, gitu. Harus ada gitu. Fala budda min jarayanil khitab baina aqidaini. Fala qala al-ba'i' bi'tu Zaidan wal mustari huwa Zaidun lam yasih. Fala budda an yaqula bi'tuka. Gitu. Jadi seumpama yang melaksanakan jual beli itu adalah Muhammad sama Zaid. Muhammad mengatakan bi'tu li Zaidin hadza thawb bi asyati ala rupiah misalnya. Lalu si Zaid mengatakan ishtaritu min Muhammad bi sirril madhkur misalnya. Maka hukumnya enggak sah, harus bi'tuka. Jadi ishtaritu minka gitu misalnya. Yang ke-10, an yutimmal mukhatab. Fala budda ay la budda an yutimma sighata al-mukhatabu kharaja bihi ma idza khataba al-bai' al-wakil mathalan wal muwakkal mawjudun faqala al-muwakkal qabiltu wal muwakkil mawjudun faqala al-muwakkil qabiltu fala yasih. Misalnya apa? Ustaz, wakilkan jual beli ini kepada si fulan. Nah, si fulan ini yang wakilnya Ustaz itu jual beli sama seseorang dengan kehadirnya Ustaz. Kemudian si fulan itu wakilnya Ustaz mengatakan aku jual kepada kamu kitab ini dengan harga 10.000. Atau dia sebagai wakil, sebagai pembeli. Wakilnya Ustaz itu sebagai pembeli. Si baik mengatakan aku jual kitab ini kepadamu dengan harga 10.000. Lalu yang jawab, iya saya terima. Itu bukan wakilnya Ustaz tapi Ustaz yang ngomong. Nah, gimana punya nggak sah? Karena transaksinya itu bukan dengan Ustaz, transaksinya dengan wakil. Ya harus wakil juga yang menjawab, bukan Ustaz. Terus anjaz kural mubtadi athaman sawan kanal bayu mushtari. Pihak pertama harus menyebutkan harganya. Kalau pihak kedua cukup qabil itu saja. Atau bi'tu kan gitu. Cukup. Nah, siapapun dia, baik itu si pembeli seperti ini, ishtaritu minka hadzal kitab bi asyrati alaf. Lalu si bai' maka bi'tu kan. Atau bi'tuka hadzal thawb bi asyrati alaf. Lalu si mushtari mengatakan ishtaritu. Nah, yang pertama itu harus menyebutkan harganya. Tidak apa? Nah, tapi bukan sorry, kinayah. Harus diniati. Naam itu iya aku beli gitu. Terus yang ke-12 an yudhifal bai'a bi jumlatihi. Jadi harus kita itu ketika jual beli itu dengan seluruh barangnya, nggak boleh dengan bagian-bagian barangnya saja. Misalnya apa seperti ini. Bi'tu yadaka aw ra'saka aw nisfaka. La yasih fala budda an yudhifal bai' bi jumlatihi fa yaqulu bi'tuka. Nah, jadi nggak boleh kalau aku jual kepada kepalamu saja, tanganmu, setengah badanmu, kepada congormu misalnya gitu. Nggak sah, harus aku jual kepadamu, semuanya. Nggak boleh kepada sebagiannya gitu. Yang ke-13 anjak sidah al-lafdha li ma'nahu. Fa idza kana ajamiyan masalan wa qala bituka jahilan ma'naha lam yasih. Jadi harus ketika mengucapkan siwa itu, maksud daripada siwa itu artinya apa, harus tahu. Dan itu yang dimaksudkan dan ditujukan. Tapi kalau sama ada orang ajami itu bukan berbahasa Arab, kemudian dia itu melakukan transaksi, baik itu pernikahan ataupun yang lainnya dengan bahasa Arab, padahal dia nggak ngerti bahasa Arab, nggak tahu apa artinya. Nah, kemudian dia menggunakan transaksi itu ketika jual beli. Gimana hukumnya? Kalau dia nggak tahu artinya, nggak sah. Harus tahu artinya. Walaupun tahu artinya itu bukan secara mendetail, tapi secara global. Jadi nggak harus secara mendetail. Itu diantara syariat yang harus kita laksanakan. Sedangkan yang ada sekarang itu bagaimana? Sekarang yang ada itu adalah bai'ul mu'atoh. Nah, jadi baik mu'atoh yang ada itu, yaitu jual beli tanpa siwah. Jadi semaksimal mungkin, apalagi kita ini adalah seorang yang dicontoh.
sebaiknya ketika kita itu berjual beli itu harus sesuai dengan syariat. Mau naik beca, tanya dulu. Saya mau pergi ke alun-alun, berapa Cak? Gitu. Oh, alun-alun, di mana alun-alunnya tempatnya? Oh, di sini. Oh, berarti 2.500. Ya udah, saya bayar dulu. Nah, gitu. Harus jelas. Nah, kalau enggak, Cak, alun-alun naik. Nah, kasih segini, nggak mau dia. Nah, salah sendiri, kenapa nggak ikut syariat? Ikut syariat kan selesai. Nah, jadi syariat itu yang membuat orang itu aman dari kerugian, aman dari masalah, aman dari problem dan sebagainya. Nah, jadi semua itu sudah diatur, nggak ada sedikit pun masalah kemanusiaan maupun masalah kesehatan ataupun yang lainnya yang harus dialami oleh manusia kecuali semuanya sudah diatur. Kenapa? Nah, ya itu kalau sudah biasa itu bayar mu'ato itu. Bukan harganya Ustaz. Iya. Nah, iya. Nah, kalau memang sudah biasa semacam itu memang gitu ya, memang semua orang tahu dan kalau seumpama ada perubahan diumumkan. Nah, siapa tahu kalau ada perubahan? Nah, dia kan nggak tahu gitu. Bisa jadi kan ada perubahan. Kalau saya diumumkan, ada perubahan diumumkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada pengumuman seperti itu, kita harus tanya, berapa Pak? Oh 5.000 ya. Nah gitu, lebih baik gitu. Jadi tanya, lebih aman. Nah, makanya kan anak paling nggak suka belanja di pasar. Satu, nggak ada AC-nya. Nah, yang kedua, kebanyakan kalau kita beli lalu pulang ke rumah katanya Ustazah, ya kemahalan. Nah, itu paling susah. Nah, kenapa? Karena termasuk orang yang lemah, termasuk orang yang bodoh. Kalau dia itu menawar, nggak bisa. Itu bodoh dia. Harus bisa menawar. Kalau itu menawar itu orang cerdas itu namanya. Tapi jangan keterlaluan. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita nawar, ya udahlah, jangan biarin kesian misalnya. Nah, kesian itu dia ambil tuh haknya dia. Berbeda kalau sama berapa berhasil nawar, bisa mengirit uang 10.000. 10.000 yang kita ambil ini Pak buat kamu Pak. Nah, itu sudah kok itu untuk kita. Tapi kalau dia itu ambil 30.000 nggak ada potongan, berarti ya Pak kita nggak merasa berbuat baik sama sekali. Itu loh maksudnya kenapa kalau orang menawar itu orang yang cerdas, orang yang pintar, karena dia itu bisa gunakan untuk dirinya sendiri gitu. Nah, tapi kalau seperti itu enggak. Nah, tapi kita nggak mau dikibulin dan kita nggak pintar nawar. Makanya kita kalau mau belanja ya Sugo, TP, di Plaza, akan sudah jelas itu harganya. Nah, sudah satu ada AC-nya, dua kita harganya tepat, nggak bakal wah ini kemahalan. Kemahalan gimana itu ada harganya gitu. Nah, selesai DBRS gitu. Nah, jadi menjauhi muskilah gitu. Nah, tapi kalau perempuan ya lebih baik cari gitu. Cari. Nah, sementara suaminya biar mobil aja gitu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dalam ma'rifah rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumil darin amin. Qala wa yakunu hadzal 'abdu qad taba waqtuhu wa ambasata nuruhu wa wajada ar-rahata bil inqita'il khalqi fala yazalu bihi hatta ya'uda ila al-asbab fatusibuhu buduratuha wa tarshahu dhulmatuha wa ya'udu da'imu fi sababihi asanu hala minhu lianna dhalika masalaka tariqan summa raja'a anha wa la qasada maqsidan summa atafa anhu fafham wa atasim billah wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Nah, jadi kesimpulannya pelajaran yang lalu adalah masing-masing makom itu bukan dengan tasabbub. Artinya apa? Kamu pada waktu itu letak makommu di mana? Jalani. Jangan memaksakan diri untuk berpindah kepada suatu makom yang belum saatnya. Nah, kenapa? Karena makom itu ketika sudah kamu itu berhak untuk masuk ke dalamnya, itu dengan sendirinya dia akan pergi ke sana. Nah, jadi bukan suatu tujuan. Anak nggak bakalan berhenti dari pesantren dahulu dakwah kecuali setelah aku sampai kepada maqamut tajarrud. Enggak, salah itu. Salah, karena bukan tujuan. Tujuan itu ridho Allah, tujuan itu ridho Rasulullah. Nah, sekarang apa sih yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita? Kita diperintahkan untuk usaha-usaha. Sampai suatu waktu nanti
secara otomatis kalau memang Allah berkehendak, maka dia itu akan berubah keadaannya itu menjadi maghamu tajarrud. Nah, tapi bukan menjadikan sebuah impian, sebuah angan-angan, sebuah harapan, enggak. Itu maksudnya. Nah, jadi semua masing-masing seperti itu. Kalau dipaksakan, akhirnya dia akan mendapati dirinya itu selalu akan bentrokan. Seperti apa? Orang sudah maghamu tajarrud, dia akan dipaksakan untuk maghamul asbab. Enggak enak rasanya. Sudah enak dia merasa tidak ada butuh kepada manusia, akhirnya dia itu harus masuk ke dalam kebutuhan kepada manusia. Dia nggak tentram hidupnya. Begitu pula sebaliknya, biasa dia itu tasabbub, biasa dia itu berusaha, berupaya, nggak taunya langsung dia itu berhenti. Akhirnya apa? Dia mengharapkan orang, jadi semua itu nggak tepat. Yang tepat itu adalah apa yang harusnya pada waktu itu kamu lakukan. Sampai Allah sendiri akan merubahnya. Itu yang benar. Kemudian wa inna ma qasada syaitanu bidzalika an yamna'al ibada ar-ridha 'anillahi ta'ala fi ma hum fihi. Inilah maksudnya setan. Setan itu tahu dengan tujuan aslinya kita itu apa gitu. Asli manusia itu tujuannya itu apa? Dia tahu, kita nggak tahu. Karena dia lebih tahu dengan tujuan kita yang aslinya, makanya dia itu dengan segala kepintarannya, segala kepiawaiannya, dia itu berusaha untuk menjerumuskan manusia dalam hal itu. Sehingga digambarkan seakan-akan, oh iya dia itu benar dan sebagainya, gitu. Seharusnya aku berada di sini, masa aku di sini selamanya di situ? Nah, itu setan semuanya bilang. Nah, oleh karenanya, kalau kamu itu bingung, hendaknya jangan jadikan kitab ini merupakan sebuah tuntunan. Jangan jadikan kitab itu sebagai sebuah penuntun buat kamu, tapi jadikan penuntun buat kamu itu adalah seorang syekh. Nah, kenapa? Belum tentu apa yang kamu pahami dari kitab itu adalah sebuah tuntunan yang baik buat kamu. Tanya kepada syekh. Makanya diperintahkan dan disyariatkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Al-musyawarah. Bahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, musyawarah itu hukumnya apa? Wajib wasyawirhum fil amr. Dan hendaknya kalian, engkau wahai Muhammad, bermusyawarah dengan mereka. Kemudian wa an yukhrijahum an muhtarillahi lahum ila muhtarihim li anfusihim. Nah, dan maksud tujuannya akhirnya kan bergeser. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu tidur? Kenapa kamu makan? Kenapa kamu beraktivitas ini dan itu? Tujuannya kan satu, apa itu? Ridha Allah. Bas, gak ada yang lainnya kan? Bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mencapaikan target, nggak ada, semuanya itu satu. Dengan kamu itu memaksakan seperti itu, akhirnya kamu geser. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa yukhrijahum an muhtarillah lahum ila muhtarim li anfusihim. Yang menjadikan kamu itu dalam posisi ini itu siapa? Allah. Kalau semua kamu paksakan, ikut bisikan setan itu sampai kamu masuk ke dalam kedudukan yang lainnya itu. Nah, berarti itu pilihannya siapa? Pilihan kamu sendiri. Berarti kamu itu telah merubah pilihan Allah kepada pilihan kamu. Nah, itu suatu keberhasilan setan kepada kamu. Nah, makanya kan kewalian itu bukan sebuah angan-angan, bukan sebuah tujuan. Kenapa kamu berada di pondok? Iya, biar jadi orang wali. Salah. Kenapa kamu mengajar berdakwah? Iya, biar anak menjadi orang yang wali. Salah. Nah, tapi tujuan itu hanya satu. Apa itu? Ridha Allah. Ridha Rasulullah. Silahkan. Ridha Rasulullah itu berarti nisbahnya kepada Nabi, tapi sebenarnya kepada Allah. Karena kalau Rasulullah ridha, berarti Allah pasti ridha. Gitu. Tapi tujuannya sama. Gitu. Nah, tapi kalau semua, kenapa kamu itu berusaha untuk seperti ini? Iya, aku ingin meningkat kedudukanku sampai jadi wali kutub. Enggak ada, itu bukan sebuah angan-angan. Bukan seperti presiden kedudukan di dunia, enggak. Yang memberikan itu Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Makanya di sini banyak orang tertipu. Orang nggak ngerti ilmu itu. Orang yang nggak punya konsep. Orang yang nggak tahu apa-apa. Jadi ketipu terus sangkanya benar. Makanya Allah Taala menegur mereka. Afala unabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Oh, ini yang paling benar ini. Nah, padahal bukan yang paling benar. Menurut dia yang paling benar. Tanya. Jadi kan sebuah neraca bagi kita. Apa neraca kita? Al-Quran, hadis, aqwal sholihin. Nah, kemudian izzatun nafas. Itu adalah 4 neraca kita kalau kita mau berbuat sesuatu. Nah, nggak usah kita repot-repot tanya. Nah, misalnya apa? Kita mau apa? Mau ngapain misalnya? Misalnya kita mau ngapain coba?
Hah? Misalnya kita mau apa? Mau beli tank untuk perang. Ustazah Dalma mau beli tank. Nah, sekarang coba lihat dalam Al-Quran ada perintah untuk beli tank. Lihat dalam hadis ada untuk beli tank? Enggak ada. Oh, lihat Habib siapa yang pernah bilang suruh beli tank? Oh, enggak ada. Lihat kepada Izzatun Nafas, pantas kita. Seorang ustaz mau beli tank buat apa? Buat bikin mercon. Jadi enggak usah mercon, sudah orang desa. Oh, saya wakili dengan tank. Jadi sekali sudah sekali sudah wes. Misalnya gitu. Pantas enggak? Enggak pantas sudah beli. Nah, misalnya apa? Ustazah sini. Ustazah yang ditiru. Lalu kemudian dia itu mau pakai dandanan yang sangat wah atau yang sangat menor. Nah, gimana hukumnya? Pantas enggak? Dalam Al-Quran ada enggak? Ada? Keluar dengan menampakkan zina ada? Oh ada, nggak boleh. Harus jangan lakukan. Nah, itu loh maksudnya. Jadikan neraca kita itu seperti itu. Jangan neraca kita lihat artis pakai nggak? Nah, kan kita seperti itu. Oh kalau enggak, oh deso, nggak mau deso. Bukan ukuran deso atau nggak deso, tapi ukuran itu Allah ridho atau tidak. Nah ini di sini makanya kesian ya, hamba banyak yang mereka nggak punya konsep di dalam dirinya, akhirnya dia itu ketipu. Dan ngapain? Kamu sudah cantik mau pakai, orang sudah cantik berarti Ustaz, sudah cantik putih, mau dipakai hitam pakai sido gini, akhirnya kayak orang yang habis dibukul gitu. Itu cantik, nggak usah pakai gitu-gituan. Yang pakai gituan itu yang nggak cantik, silakan. Gitu. Nah, tapi kalau yang cantik, kenapa pakai gitu? Nah, itulah. Nah, kenapa? Karena nggak tahu diri. Nah, yang semacam itu ketipu. Kenapa? Oh enggak, harus pakai bedak. Karena harus pakai bedak, dia sampai ketipu. Kenapa? Dia itu yang pakai bedak itu siapa? Harusnya tahu. Oh, orang yang pakai bedak itu adalah orang yang dia nggak cantik, nggak merasa pede dengan putihnya, gitu. Nah, itu silakan ditebelin, menorin dan sebagainya gitu. Tapi kalau dia itu merasa cantik, merasa pede, buat apa mau gitu? Nah, itu loh, itu contohnya orang yang nggak tahu konsep. Jadi akhirnya apa? Disangkanya ini dari ini sampai gara-gara jualan, gara-gara ini sampai akhirnya dia itu saling hasut buat apa? Urusan dunia udah kecil. Sampai kita kemudian kita itu akan mendapatkan murkanya Allah. Nauzubillah. Nah ini orang semacam ini kenapa? Ini nggak tahu konsepnya. Nah makanya kita ini sekarang ini belajar konsep. Jangan mau kita ditipu oleh setan. Kita ini umatnya Nabi Muhammad, umat yang mulia. Setan itu yang paling murka itu pada umatnya Nabi Muhammad, karena umatnya Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk umat yang dahulu. Sehingga dendamnya kepada umat Muhammad lebih. Nah, kita nggak mau, kita ikut Nabi Muhammad, nggak mau dibuat dipermainkan, nggak mau. Nah, siapa anak? Anak punya harga diri. Anak mau dipermainkan sama setan, mau disuruh-suruh, mau ditendang kayak anak kecil tendang bola sana, tendang bola sini, gitu. Mau ikut terus ngapain? Nah, ini adalah orang yang nggak ada muruahnya. Lawan, apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad demikian, laksanakan. Sebagaimana Pak, sahabat Nabi itu gimana ceritanya pada Nabi Muhammad? Gimana tunduknya kepada perintah Nabi Muhammad? Tidak ada seorang sahabat Nabi seperti sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika turun suatu perintah, maka langsung mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Itu sahabat Nabi. Nggak ada seperti sahabat Nabi Muhammad, nggak ada. Nggak ada yang namanya penentangan, nggak ada penentangan. Nah, dari sinilah makanya setan itu sangat marah. Iblis itu sangat marah. Nggak akan dibiarkan, terutama siapa? Terutama perempuan ini. Nah, jadi perempuan itu adalah makhluk Allah, saudara-saudara kita yang sangat lemah. Tapi di sisi yang lain adalah sangat kuat. Kenapa? Perempuan itu fitnah, dunia juga fitnah. Jadi apa? Boloan ini duanya. Fitnah dan dunia itu boloan. Nah, sehingga apa? Ketika dunia bercampur dengan perempuan, nah itu habislah. Saya mengalahkan segala-galanya. Mengalahkan pertimbangan, iman, takwa, semuanya dihilangkan semuanya. Yang penting duit, yang penting ini. Kenapa? Klop. Pas gitu. Jadi misalnya iman sama dunia nggak masuk. Iman dengan apa? Dunia dengan takwa nggak masuk. Nah, tapi kalau sudah dunia dan perempuan, klop, masuk. Nah, itu maksudnya klop itu kayak gitu. Nah,
Makanya kalau perempuan lihat duit yang merah sama laki-laki duit yang merah beda. Nah, kalau perempuan lihat duit yang merah, walaupun yang megang duit yang merah itu orangnya ganteng, yang dilihat tuh perempuan yang merah itu. Tapi kalau orang laki, ada perempuan megang duit, nah dilihat dulu. Nah, misalnya Pak Ustadzah lihat megang duit ratusan ribu begini, saya ustadzahnya terpalingkan dengan wajah ustadzahnya. Itu laki-laki seperti itu. Nah, gitu lah. Makanya kan yang paling besar akibat dan pengaruhnya kepada laki-laki umatku nanti setelah meninggal aku itu siapa? Perempuan, bukan dunia. Nah, karena cara mandangnya itu beda. Ya, jadi dunia itu bukan nomor satu, perempuan nomor satu. Nah, masalahnya ujian utama dan pengaruh yang paling besar dalam rumah tangga kaum muslimin sekarang ini adalah istri. Dan oleh karena itulah kenapa harga surga yang paling tinggi yang merupakan sebuah surga yang bertetangga nanti dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah menjadi istri yang solihah. Nah, nggak mudah menjadi istri yang solihah, nggak mudah. Mau jadi solihah aja nggak mudah, apalagi istri yang solihah. Nah, jadi artinya Rasulullah SAW itu menjanjikan kepada kita surga, bukan apa-apa. Surga ini yang dijanjikan, bukan uang 1 miliar, uang 10 miliar, uang 1 T, uang 2 T, enggak. Tapi uang apa? Surga yang diberikan itu. Mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan ini bukan sembarang surga, surga yang sampingnya Nabi Muhammad. Nah, sehingga Pak, sulit ya jadi istri saja. Ya, kok nggak sulit, itu semua orang dapat. Nah, Rasulullah bilang sulit kok. Surga itu sulit. Nanti ya, surga itu sulit. Nah, sama seperti kalau kita itu anak pengen deh sekarang punya mobil Alfa sampai mobil Habib Zain. Bisa banting tulang dulu, puluhan tahun. Korban dulu gitu loh. Nah, jadi semua habiskan waktumu, semua cari uang banyak bisa beli. Korban yang banyak. Oh ini bukan Alfa ini, lebih dari Alfa. Mau jadi istri salihah ya, sulit, nggak mudah. Kan? Nah itu maksudnya. Jadi jangan mau kita menjadi tipuannya setan. Wa ma khalaqallahu fihi tawalla i'anataka alaihi. Ingat katanya. Apapun yang Allah letakkan kamu di dalamnya, berarti Allah itu berkehendak untuk membantumu di situ. Sabar. Sabar, tekuni dulu. Innallaha yuhibbu minal abdi an yudkina fi syai'in. Jadi Allah Ta'ala itu suka kepada hambanya itu kalau mendapatkan suatu perkara dia itu yakin, fokus sampai selesai. Jangan bosan-bosanan itu sampai selesai. Nah, kecuali ada sesuatu yang sebab yang menyebabkan dia itu nggak mungkin lagi untuk meneruskan, baru silakan. Gitu. Kemudian wa ma dakhalta fihi bi nafsik wa kala filak. Kalau seumpama kamu itu masuk dengan diri kamu sendiri, maka berarti kamu yang harus menangani sendiri, bukan Allah. Tapi kalau Allah yang menggerakkan sendiri, kamu harus di sini. Selama kamu itu di sini, jangan kamu itu melawan. Nanti kalau sudah waktunya seperti apa? Nah, Abuya dulu ngajar. Kapan dia itu punya pondok? Setelah dia itu terusir, terfitnah. Baru nggak bisa apa-apa lagi. Keluar. Ngajar di pondok yang lainnya. Ngajar di pondok lainnya. Sampai kemudian gurunya sendiri mengatakan, kamu harus buka pondok. Baru kemudian dia. Jadi ada sesuatu yang akan merubah nanti. Jangan coba-coba sendiri. Pengen coba-coba beda nasib atau ganti nasib. Gitu. Ada usah kayak gitu. Nanti ada suatu sebab yang akan menyebabkan itu akan berpindah kepada yang dikehendaki Allah Taala. Gal wa qur rabbi dkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Coba dibayangkan artinya, kemudian amati, resapi kalimatnya. Di situ ada sirnya Al-Quran itu. Coba lihat bagaimana Allah Ta'ala itu mengajarkan kita untuk berdoa. Pasrah kepada Allah. Kita itu nggak punya usaha, kita nggak punya upaya, semuanya Allah yang menentukan. Makanya di sini kita diperintahkan Allah madkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, berikan aku tempat masuk. Masuk apa? Apa saja. Karena pikir orang itu akhirnya jelek itu siapa? Allah. Kenapa? Ya kan kehabisan dosanya dulu kali. Jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun ba'daha. Wa jazaa'ul hasanati hasanatun ba'daha. Mungkin dari segi itu. Hingga Allah Ta'ala itu melintaskan dalam hatinya itu berbuat yang tidak baik.
Karena memang Allah berkehendak ini orang harus dapat apesnya dulu. Nah, dibikin dia itu tidak baik, diomongin orang, diejek orang, dihina orang. Nah, memang Allah berkehendak seperti itu. Kenapa dosanya dia sendiri? Nah, jadi takutnya kita seperti itu. Oleh karenanya kita harus waspada dan merasa aman dengan apa? Dengan rahmatnya Allah. Jangan merasa aman, bisa jadi kita tidak aman. Nah, cukup suatu bukti kepada kita adalah setan. Nah, iblis itu sudah pernah beribadah kepada Allah Ta'ala selama 80.000 tahun, tapi akhirnya terkutuk. Nah, emang kita berapa ibadahnya? Sebagus apa ibadah kita? Gitu. Kalau sampai kita merasa kita aman, kita pasti meninggal husnul khotimah, siapa bilang? Lihat bagaimana Habib Umar Mahdhar, beliau mengatakan, "Lau alimtu anna Allah qabila minni tasbihatan la adaftu ahla karim bi burrin wal ham." Kalau seumpama aku tahu bahwasanya Allah Ta'ala menerima dariku tasbih, satu kali tasbihku itu diterima oleh Allah Ta'ala, aku akan mengundang semua ahli tarim dan aku berikan makan mereka 3 hari 3 malam dengan apa? Makanan daging dan gandum gitu. Jadi artinya tasbih yang dilakukan itu yang diucapkan belum tentu. Sholat kamu yang tadi bisa jadi pasti nggak terima. Sholat bikin hutang, sholat bikin ini mau gimana terima cepatnya, bukan main, masya Allah gitu. Nah, itu lihat dulu gimana malaikat itu. Kadang-kadang kita harusnya malu gitu. Makanya kalau kita sholat jangan sampai nggak jamaah. Kalau sholat sendirian itu kebanyakan 99,9% nggak diterima gitu. Karena apa? Nabi SAW bersabda, "Laisa lil musalli min salatihi illa ma'akila minha." Orang yang sholat itu tidak mendapatkan apapun dari sholatnya kecuali yang khusyuk. Yang khusyuk di mana emang kita? Apalagi zaman sekarang. Orang memperhatikan sholat sama memperhatikan handphone banyak mana? Hampir dikatakan riset yang terbaru, setiap 10 menit pasti orang lihat handphone. Coba lihat. Bahkan sekarang lebih banyak mengingat handphone daripada mengingat Allah. Nah, jadi setiap 10 menit buka handphone. Habis sholat salam buka handphone. Mau sholat takbir buka handphone dulu. Fitnah gitu. Paling enak jangan sampai handphone. Paling enak orang yang bingung. Paling enak gitu, tenang, nggak ada pikiran gitu. Nah, makanya yang enak itu jadi orang yang terkenal apa nggak terkenal? Jadi orang nggak terkenal enak daripada orang yang terkenal itu. Jadi keterkenalan itu, asyuhratu itu seakan-akan mematahkan tulang punggung, capek kita, kayak digebukin orang gitu. Emang enak terkenal, mau ke sana orang memandang kita, ke sana orang memandang kita, enak kan nggak tahu apa. Nah, lebih baik seperti itu. Terus, fal madkhalu sidq an tadkhala fihi bi rabbik la bi nafsik wal makhraju sidq aidan kadzalik. Fafham. Apa madkhalu sidq itu? Madkhalu sidq itu adalah kamu itu masuk dengan Tuhanmu, bukan dengan dirimu. Baik, itu madkhalu sidq. Makhraju sidq juga seperti itu. Kamu tidak keluar kecuali dengan Tuhanmu. Allah yang menegur Allah yang memberikan. Nah, sama halnya seperti apa? Yang bikin tidur kamu siapa? Direkayasa. Aku harus tidur malam ini jam 10 lewat 10 menit lewat 43 detik. Bisa? Bisa. Bangunnya harus jam 2 lewat 15 lewat 02 detik. Bisa? Bisa. Yang semacam ini kamu sudah akui nggak bisa. Kenapa yang lainnya itu nggak seperti itu? Pasrah kepada Allah. Yang penting bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara merasakannya, bagaimana cara menyingkapnya, bagaimana cara mengungkapnya, bagaimana cara menerapkannya, itu harus sesuai dengan perintah Allah. Pas itu aja. Yang dikerjakan itu gitu. Nah, kita ini bisa apa kita orang ini gitu. Makanya kan kadang-kadang ini kita ini terlalu sombong gitu. Jadi sudah Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam hadisnya, innallaha yaghdhu al-miskinal mutakabbir. Sudah miskin sombong lagi. Sudah miskin sok. Nah, kita ini kan maksudnya, kita ini apa yang kita punya? Bisa ngasih makan berapa orang? Siapa yang ngasih makan? Allah, bukan kita. Siapa yang ngasih penghidupan? Allah, bukan kita. Siapa yang ngasih kesehatan? Allah, bukan kita. Siapa yang ngasih kebahagiaan? Allah, bukan kita. Siapa yang ngasih anak? Allah, bukan kita. Loh, apa yang kita punya? Sudah sombong, sudah miskin sombong gitu. Jadi maksudnya kita yang ditegur oleh Allah Ta'ala. Allah itu paling benci kepada orang sudah miskin sombong lagi.
Artinya apa? Kalau kaya sombong nggak ada masalah, masih mending kan gitu. Kaya sombong gitu. Seperti apa? Allah mengatakan liman mulkul yaum. Nanti di para masyar semuanya akan mendengar. Allah Ta'ala mengatakan liman mulkul yaum. Untuk siapa kekuasaan sekarang? Siapa raja sekarang? Nggak ada yang jawab, diam semuanya. Allah Ta'ala menjawab lillahil wahidul qahhar. Pantas dia punya segala-galanya. Tadi sombong apa? Dia punya. Nah, kita punya apa? Nah, kita nggak punya apa-apa. Untuk menyampaikan keinginan kita yang satu pun, ya, buktikan yang satu pun kamu nggak akan bisa. Kalau tanpa yang daripada Allah Ta'ala. Coba satu saja. Siapa yang menggerakkan tasbih itu bisa bergerak? Allah. Berapa banyak orang yang tangannya itu lumpuh? Satu urat saja disalah jalankan Allah Ta'ala nggak bisa berubah. Satu saraf saja yang Allah alihkan bukan pada tempat semestinya, orang itu akan mati separuh. Nah itu, coba lihat. Jantung detaknya berhenti, beberapa saat saja dia akan meninggal. Nah, seperti kemarin Allah rahmah, misalkan kita itu, nah, dia pulang dari Mojosari 1 jam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Yasin, tausiatan wala istati'una tausiatan wala, nggak bisa ngasih wasiat, nggak bisa ngasih pesan, nggak bisa. Wala ilahi yarji'un, dia nggak bisa kembali lagi ke rumah. Nggak sempat, harus ketemu dulu sama keluarganya. Allah yang berkehendak, Allah yang punya nyawa. Nah, sama seperti HP ini punya anak pinjamkan sama ente. Anak mau ambil tengah malam, mau siang hari, mau malam hari, terserah. Anak yang punya. Nah, masalahnya roh kami itu dari siapa? Milik Allah. Nah, ini. Jadi dari Mojosari datang sampai ke rumahnya jam 11. Hanya sempat dikasih makan di rumah orang tuanya, belum sampai ke rumahnya. Di rumah orang tuanya. Hanya makan, sempat makan. Enggak, jam 12 tidur, ngorok, udah terus. Fala yastati'una tausiatan wala ilahi yarji'un. Ngasih pesan nggak bisa. Mau ngasih pesan nggak bisa. Allah nggak berkehendak. Kamu itu ngasih pesan dulu, nggak berkehendak. Firasat itu harus ada, nggak harus firasat ada. Firasat itu harus ada kalau Allah berkehendak. Firasat itu nggak mungkin ada kalau Allah nggak berkehendak. Apa kemampuan kita? Ayo Pak, suruh tidur aja. Ayo sekarang waktunya tidur. Biar kita itu cukup, kesehatannya itu bisa maksimal. Ayo sekarang tidur, bisa? Ya bisa, Allah nggak berkehendak. Kok sombongnya gitu. Nah, takut kepada Allah. Jadi sebentar lagi kita itu akan menyusul mereka-mereka yang mendahului kita. Tapi ingat, nggak bisa ditukar dengan apapun murkanya Allah itu. Nggak ada artinya, dunia semuanya nggak ada artinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, maukah di antara kalian itu dititipi dengan bangkai? Ada yang mau dititipi bangkainya kambing? Nah, yang kalian kumpulkan itu. Kalau dalam hati masukkan yang kalian kumpulkan itu, apa gunanya? Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Gunain untuk modal kita, gunain untuk akhirat kita. Itu ada titipan Allah, bukan milik kita. La haula wala quwata illa billah. Ya, nggak punya apa-apa. Tapi yang ada adalah Allah itu adil. Allah adil. Semua masing-masing diberikan sebuah modal masing-masing. Istri paling enak, paling nikmat, modalnya mudah. Gitu. Nggak pakai sedekah, nggak pakai sedekah. Biarkan pelit kamu itu tetap nggak apa-apa. Nggak usah sedekah. Nggak usah haji, nggak usah. Nggak usah jihad, nggak usah jihad. Ngapain jihad, nanti kamu mati ya, saya kan. Terus gimana? Taat sama suami. Coba di rumah bisa dapat surga yang paling tinggi. Kita nggak bisa. Orang itu harus jalan dulu, sedekah sebaik-baiknya dulu, haji mabrur dulu, jihad fisabilillah dulu. Kalian, apalagi besok malam, nyenangkan suami. Habis nyenangkan suami mati, wah ya batu. Maksud surga. Cuma nggak bisa, ngaruh nggak bisa. Ya Allah, nanti aku setelah menyenangkan suamiku, aku mati ya, nggak bisa. Jangan seakan-akan itu sesuatu yang menakutkan, gambar menakutkan. Walaupun yang menakutkan itu kita nggak bisa merekayasa. Allah yang berkehendak semuanya. Oleh karena itu, kenapa gara-gara dunia kemudian kita marah? Kenapa gara-gara dunia kemudian kita akan benci? Kenapa gara-gara dunia kemudian kita iri? Buat apa? Kita cuma menjalani saja. Jalani. Oh, anak ini harus bertemu dengan keadaan seperti ini. Oh, harus saja jalani.
Nah, awas, koridor Allah itu harus jangan dilewati. Ikuti apa kata Allah Ta'ala. Nah, itu. Kalau kamu bingung bagaimana yang diatur oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, tanya kepada orang yang lebih tahu. Itu saja, kita itu menjalani kehidupan itu seperti itu. Awas, jangan sampai salah jalan. Awas, jangan kita itu bertindak, berucap, jangan kita itu berperasaan, dan kita melintaskan pikiran maupun lintasan hati kecuali apa sesuai dengan perintah Allah. Awas. Nah, jadi itu kita seperti itu. Capek nggak? Capek nggak? Capek nggak? Capek kan? Butuhkan energi, butuhkan semuanya kan? Apa yang dibutuhkan coba? Kalau seumpama tugas kita itu semacam itu, berarti apa yang harus kita lakukan? Apa? Mujahadah. Ini artinya mujahadah itu gitu. Ya mujahadah, anak mau marah nggak? Anak nggak mau marah. Rasulullah nggak pernah marah. Anak nggak mau marah. Nah, kalau anak ikuti marah, berarti anak ikuti siapa? Nah gitu. Anak nggak mau benci. Gara-gara dunia, anak mau marah. Anak nggak mau ikut mereka. Biar mereka itu ambil buat apa sih dunia? Terus jaga hati terus sampai kapan? Sampai waktu kamu meninggal nih, waktu kamu mau cabut, sampai situ selesai sudah. Kalau bilang ya itu semua ucapan kamu, tindakan kamu, apa yang kamu lakukan, nuding itu apa semuanya, itu semuanya ada hisabnya. Ma yalfidu min qawlin ladaihi raqibun. Untung kita masih mengajar, itu pun kalau ikhlas karena Allah. Karena kita itu ngajarnya juga karena Allah yang memberikan lintasan, Allah yang memberikan lapangan, Allah, semuanya Allah. Jadi kita nggak ada apa-apa gitu. Alhamdulillah. Jadi bukan kita ini kita harusnya bayar sama Allah gitu. Karena apa, kenikmatannya begitu banyak dari Allah. Ya semuanya berallah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Ayo senangkan Nabi Muhammad. Berusaha untuk berjihad di jalan Nabi Muhammad. Gunain semuanya untuk Nabi Muhammad. Yang paling penting di dalam hati kita adalah ridho Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ridho yang lainnya nggak perlu, yakinkan, nggak perlu. Nah, tapi ingat, ridho Allah itu nggak pernah bertentangan dengan sebuah ketaatan. Anak pengen dapat ridho Allah, nggak perlu anak ridho suami, nggak mungkin. Orang ridhonya Allah itu serta suami. Ente mau tahu Allah ridho, lihat suami kamu. Ente mau tahu orang laki itu diridhoi Allah Ta'ala, lihat orang tua kamu. Nah, nggak usah lebih bingung, semua sudah ada jalannya. Jadi nggak mungkin kalau sama anak mau dapat ridhonya Allah tapi nggak dapat ridhonya tetangga, nggak mungkin. Dapat ridho Allah tapi nggak dapat ridhonya guru, nggak mungkin. Dapat ridhonya Allah tapi nggak dapat ridhonya kakak, nggak mungkin. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Hablum minallah wa hablun. Oleh karenanya kita harus belajar. Oleh karenanya kita harus membuka, menggali banyak ilmunya Nabi Muhammad ini. Sebab apa? Tadi ingatkan terus. Nah, kita pulang dari Rabu ini kita kuat, paling tidak 1 minggu. Ingat, saya mau mengatakan enggak, anak kamu ikutin ini. Anak kalian ini ngapain anak sampai mau melanggar aturan ini dan sebagainya hanya gara-gara ini? Itu mujahadah itu artinya. Hanya kita minta pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya dijadikan sebagai seorang murabbi kepada jiwa kita sendiri sebelum kita murabbi kepada yang lainnya. Semoga kita termasuk orang yang benar-benar menjadikan diri kita sebagai landasan daripada apa yang mereka lakukan dalam kesadaran mereka, dalam akhlak mereka, dalam niat mereka, dalam perjuangan mereka, dalam sedekah mereka, dalam segala hal yang berkaitan dengan mereka, sehingga sebelum mereka mendapatkan pahalanya, kita dulu yang mendapatkan pahala. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga orang yang soleh di antara kita dipanjangkan umurnya, terutama Bapak Khadijah, semoga panjang umurnya, sehat walafiat, guru-guru pondok dan dakwah, baik ustazah maupun asatidzah, semuanya itu dipanjangkan umurnya, dosen-dosennya semuanya. Nah, dan semoga kita tidak meninggal dunia kecuali sudah dipastikan kita termasuk yang bersanding dengan Nabi Muhammad, barulah kita meninggal dunia saat itu. Semoga kita semacam itu. Nah, kita minta kepada Allah Ta'ala dengan berkat doa Fatihah daripada Bapak Khadijah. Amin.